Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi pada dasarnya merupakan hak yang bersifat mendasar. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM sesungguhnya menelaah totalitas dalam kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Pengertian hak asasi manusia dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dan pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum maupun sosial. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah droit de l'homme Prancis, human right Inggris, dan hukuk al-insan Arab. Right dalam bahasa Inggris berarti. Saya akan menjelaskan tentang teori dalam hak asasi manusia. Yang pertama adalah universalisme. Hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat pada semua individu tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Yang kedua adalah prinsip hukum alam. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip moral yang objektif dan universal. Yang ketiga adalah utilitarianisme. Perlindungan hak asasi manusia dinilai dari berdasarkan konsekuensi positifnya terhadap kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah kontrak sosial. Hak asasi manusia merupakan bagian dari perjanjian sosial yang mendasari legitimasi pemerintah. Yang keempat adalah pendekatan feminis, memperjuangkan pengakuan hak khusus bagi perempuan dan kritik terhadap struktur sosial yang menghasilkan diskriminasi gender. Yang kelima, pendekatan kritis, menganalisis akar struktural dari pelanggaran hak asasi manusia, termasuk faktor ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, cangkupan HAM. HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia, yaitu berupa kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi. Juga kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu, contoh perbudakan maupun penyiksaan. Juga hak atas pelayanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pelindungan bagi kelompok rentan, contoh kelompok difabel, perempuan, dan anak-anak pengungsi, dan lain-lain. HAM pada dasarnya merupakan pengakuan sebagai norma dan hukum universal. Kesenjangan antara perlindungan konstitusional dan implementasi perlindungan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imatoifatul Jana akan menjelaskan tentang praktik penyelenggaraan HAM di Indonesia. Dalam sejarah penyelenggaraan HAM di Indonesia, bahasa Indonesia sudah lama memperbincangkan mengenai HAM sebelum kemerdekaan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia menjadi lebih baik melalui sejumlah pemikiran. Yang pertama yaitu pada periode awal tentang perdebatan HAM. Pada awal penyusunan Konstitusi Undang-Undang 1945, muncul perdebatan apakah hak-hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal Undang-Undang 1945. Perdebatan itu terjadi antara Soekarno dan Supomo versus Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara tidak didasarkan pada paham liberalisme dan kapitalisme. Menurut Soekarno, jaminan perlindungan hak warga negara berasal dari Revolusi Perancis yang merupakan basis dari paham liberalisme dan individualisme yang mendorong
lahirnya imperialisme dan peperangan antar manusia, sehingga Soekarno menginginkan negara yang akan didirikan berdasarkan asas kekeluargaan atau gotong royong dan tidak perlu adanya jaminan hak warga negara. Sedangkan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin sangat menuntut dicantumkan hak warga negara dalam pasal dalam Undang-Undang 1945. Hatta menyetujui penolakan liberalisme dan individualisme, namun terdapat kekhawatiran dengan adanya keinginan memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada negara, sehingga dapat menyebabkan otoritarianisme. Begitupun dengan Yamin yang mendukung supaya aturan kemerdekaan bagi negara dimasukkan dalam Undang-Undang 1945. Pendapat Muhammad Hatta dan Yamin kemudian mendapat dukungan dari anggota BPUPKI lainnya dengan kesepakatan untuk mencegah otoritarianisme, maka perlu diberikan jaminan bagi warga negara. Kesepakatan ini akhirnya dituangkan pada Undang-Undang 1945 dengan konsep yang terbatas. Yang kedua yaitu periode konstituante tahun 1957 sampai 1959. Muncul berbagai upaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan instrumen nasional pokok hak asasi manusia. Instrumen nasional pokok hak asasi manusia, pelembagaan instrumen HAM masuk dalam substansi Undang-Undang Dasar dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagian ini akan memberikan rincian tentang jaminan HAM dalam Konstitusi NKRI berdasarkan hasil amandemen. Jaminan perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan jaminan terhadap perlindungan HAM terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pengadilan terhadap anak. Instrumen ini terdapat pada beberapa poin, yaitu A. Jaminan HAM dalam Konstitusi Indonesia hasil amandemen, dan yang B adalah jaminan perlindungan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.